Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di kelas D yang akan menjelaskan tentang user experience yang bertema Golden Rules of Interface Design. Di sini saya Muhammad Azril Akram, RNRP 15/2020-021 bersama teman-teman saya Faiz Rivaldi Manaf 15/2020-016, Muhammad Rizky Abudisa 15/2020-088. Jadi di sini kami akan menjelaskan Schneider's Eight Golden Rules. Di sini saya sendiri akan menjelaskan Schneiderman's. Yang pertama, strive for consistency, yaitu konsisten dibutuhkan antar halaman dalam satu aplikasi atau antara aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap dapat mengenali halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Pada contoh di bawah ini, Anda dapat mengenali Amazon dengan menerapkan heuristik pertama ini. Ada konsistensi antara semua halaman yang ada di Amazon. Tata letaknya sama, ukuran tombol selalu sama, dan kode warna sangat spesifik Amazon. Berikut adalah contoh dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, ada enable frequent user to use shortcut. Izinkan pengguna. Jadi, enable frequent user to use shortcut ini mengizinkan pengguna mengakses semua bagian situs web dengan klik minimum. Untuk melakukan ini, Anda tidak hanya perlu membuat hierarki yang baik di menu, tetapi juga memperjelas semuanya. Anda harus memikirkan untuk memasukkan fitur untuk pengguna tingkat lanjut dan untuk pemula, misalnya dengan pintasan keyboard atau fasilitas makro, seperti misalnya dengan Canva yang memungkinkan penggunanya menggunakan pintasan untuk menyalin dan menempel. Di sini adalah contohnya, CTRL-C yang berupa copy, CTRL-V yang berupa paste. Over informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat berupa pengguna antarmuka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian, user paham bahwa aksi sudah direspon oleh aplikasi. Selanjutnya, kita akan mengambil contoh dengan alat yang digunakan banyak profesional, yaitu Google Drive. Untuk contoh ini, Anda harus membuat folder baru yang dapat Anda hapus segera setelahnya. Saat Anda berada di folder ini, pilih dokumen pilihan Anda, foto, video, file PDF, dan gunakan drag and drop untuk mentransfernya ke folder Anda. Setelah transfer Anda berlangsung, jendela ini akan muncul untuk memberi Anda informasi tentang kemajuan transfer Anda. Ini contoh dari Google Drive. Yaitu selanjutnya ada design dialog to yield closer. Bagian informatif feedback dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu menunggu apakah masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Sini contohnya. Over simple error handling, yaitu antar muka yang baik harus dirancang untuk menghindari kesalahan sebanyak mungkin. Namun, jika terjadi kesalahan, sistem Anda harus memudahkan pengguna untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Cara sederhana untuk menangani kesalahan, termasuk menampilkan pemberitahuan kesalahan yang jelas dan petunjuk deskriptif untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, di situs ini kami memberitahu Anda saat Anda masuk jika informasi Anda salah. Jika salah memasukkan password atau username, pasti ada pemberitahuan seperti ini. Pair with easy reversal of action. Biasanya yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back. Namun sebenarnya tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Namun belum tentu membatalkan aksi. Ini undo bisa digunakan menggunakan Ctrl+Z. Support internal locus of control. Biasanya user ingin memiliki tampilan yang
bisa diatur oleh user sendiri, sesuai preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi yang sangat mempengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. Misalnya, pada tangkapan layar di bawah ini, kita berada di halaman YouTube, dan kita dapat memilih untuk mengaktifkan notifikasi atau tidak. YouTube memungkinkan kita memilih beberapa banyak notifikasi yang ingin kita lihat. Dengan melakukan ini, YouTube memberikan kebebasan kepada pengguna dan membuat mereka merasa memiliki kendali atas apa yang akan mereka terima. Jadi ini. Nyalakan lonceng untuk selalu ada notification selalu. Reduce short-term memory load. Biasanya orang lebih memusatkan pada desain tata letak menu dan tombol. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinput ke sistem, karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya, halaman berada keapian di bawah ini sangat minimalis dan memungkinkan perhatian pengguna terfokus pada ajakan bertindak. Sebagian besar informasi yang ingin kami promosikan ada di halaman tanpa informasi lain yang dapat mengganggu navigasi pengguna. Ini contohnya. Next ada Don Norman. Oke, di sini saya akan menjelaskan Don Norman. Discoverability. Melalui kemampuan penemuan yang baik, kita dapat mempertimbangkan berbagai opsi dan memilih salah satu yang harus dikerjakan untuk memenuhi tujuan kita. Norman mendeskripsikan kemampuan penemuan yang baik itu mungkin untuk menentukan tindakan apa yang mungkin dilakukan dan juga keadaan perangkat saat ini. Titik fokus yang jelas, hierarki visual, dan sistem navigasi yang jelas semuanya merupakan kemampuan dan pemahaman yang baik dalam sebuah desain. Namun, ketika sebuah desain tidak dapat ditemukan, kita harus bekerja lebih keras untuk memahami bagaimana cara kerjanya. Sebagai contoh, ambil menu hamburger situs web. Sementara itu berfungsi sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan banyak barang. Itu sebenarnya mengaburkan penawaran utama dan informasi penting. Berikut ini contohnya. Selanjutnya ada feedback. Norman menggambarkan umpan balik sebagai suatu cara untuk memberitahu Anda bahwa sistem bekerja atas permintaan Anda. Dia juga menjelaskan bahwa umpan balik harus segera, informatif, terencana, dengan cara yang tidak mencolok, dan diprioritaskan. Informasi penting harus sesegera mungkin dan jelas. Misalnya, ketika terjadi kesalahan, dialog kesalahan memaksa perhatian kita pada umpan balik kritis tentang apa yang baru saja terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Berikut ini contohnya. Kemudian ada konseptual model. Model konseptual adalah penjelasan sederhana dan berguna tentang bagaimana sesuatu bekerja. Misalnya pengalaman orientasi situs web atau aplikasi menunjukkan cara menggunakan produk atau layanan. Norman menjelaskan desain memproyeksikan semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat model konseptual yang baik dari sistem, yang mengarah ke pemahaman dan perasaan kontrol. Contoh lain dari model konseptual dapat ditemukan dalam kemasan, instruksi manual, dan ikonografi. Antarmuka digital harusnya menggunakan metafora visual untuk membantu kami menciptakan pemahaman tentang apa yang dapat dilakukan. Misalnya ikon tempat sampah menggambarkan ide untuk menghapus file yang tidak diinginkan. Berikut ini contohnya. Kemudian ada affordance. Keterjangkauan adalah tindakan yang dirasakan dan properti aktual dari suatu objek yang membantu kita menentukan operasinya. Norman menyatakan istilah keterjangkauan mengacu pada hubungan antara objek fisik dan seseorang. Misalnya gagang pintu atau rantai tarik berbentuk seperti yang dikontrolnya. Perlu dicatat bahwa keterjangkauan bergantung pada pengetahuan di kepala, apa yang sudah kita pahami, dan relevansi budaya. Tanpa sifat-sifat tersebut, maka tindakan yang diinginkan dari suatu objek akan lebih sulit untuk dipersepsikan. Ambil desain datar. Misalnya,
Pengguna pemula mungkin tidak langsung mengerti bahwa elemen visual tertentu dapat dimanipulasi. Berikut ini contohnya. Kemudian signifiers, sebuah penanda berkomunikasi kepada kita di mana tindakan harus dilakukan. Norman menjelaskan, istilah penanda mengacu pada tanda atau suara apapun, indikator apapun yang dapat dipahami yang mengomunikasikan perilaku yang sesuai kepada seseorang. Misalnya, label tombol memberitahu kita dengan tepat jenis tindakan yang dilakukan kontrol terkait. Sementara penanda memberikan kejelasan tentang di mana harus melakukan suatu tindakan. Mereka juga mengandalkan pemahaman budaya. Misalnya ketika Amazon meluncurkan situs webnya di India, pengguna salah mengira ikon pencarian yaitu untuk pemukul pingpong. Hal ini membuktikan bahwa penanda harus memiliki makna yang relevan agar dapat segera dikenali oleh pengguna sasaran. Berikut ini contohnya. Kemudian mapping. Pemetaan adalah hubungan antara kontrol dan efek yang mereka miliki di dunia. Misalnya tombol panah pada mesin cakar sesuai dengan gerakan lengan mekanik yang memegang mainan. Norman menjelaskan, ketika pemetaan menggunakan korespondensi spasial antara tata letak kontrol dan perangkat yang dikendalikan, mudah untuk menentukan cara menggunakannya. Pemetaan alami memungkinkan kita untuk secara tidak sadar mengubah efek dunia kita, seperti menjentikan saklar lampu yang sesuai. Pusat kendali kecerahan air secara khusus menggunakan pemetaan yang baik. Misalnya, saat Anda menggeser kecerahan ke atas dan ke bawah, bila yang sesuai cocok dengan gerakan Anda. Berikut ini contoh dari mapping. Selanjutnya constant. Bagaimanapun juga, kendala dapat membatasi jenis interaksi yang dapat terjadi dan karena itu membantu mengurangi jumlah informasi yang kami proses. Norman menjelaskan batasan fisik, logika, semantik, dan budaya memandu tindakan dan memudahkan interpretasi. Seperti yang dijelaskan oleh Norman, ada berbagai bentuk kendala termasuk fisik, semantik, budaya, dan logis yang masing-masing dapat membantu memfokuskan perhatian kita pada tugas penting dan membantu mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Berikut ini contohnya. Ya, selanjutnya ada Jacob Nielsen. Ya, saya akan menjelaskan tentang Jacob Nielsen. Pertama, visibility of system status. Sistem harus selalu menginformasikan user tentang apa yang sedang terjadi. Dengan feedback yang tepat, di waktu yang tepat pula, dengan mengetahui apa yang sedang terjadi, user lebih mampu menentukan keputusan yang tepat. Mungkin inilah prinsip paling dasar dari UI, Design Guideline. User perlu mengetahui apakah action yang mereka lakukan berhasil atau tidak. Apakah sistem bekerja atau tidak, apakah item barang sudah berhasil ditambahkan ke keranjang belanja, dan sebagainya. Seperti ini contohnya. Yang kedua, match between system and the real world. Sistem yang dibuat harus sesuai dengan dunia nyata atau dunia yang kita tempati sekarang. Maksudnya adalah kata-kata yang digunakan sistem harus menggunakan bahasa user. Dengan kata-kata dan konsep yang familiar oleh mereka, tentu tidak baik mendesain sebuah software untuk user dengan menampilkan bahasa biner. Kita juga dapat menerapkannya pada icon yang dibuat untuk melambangkan suatu action. Panduan ini juga dapat digunakan untuk memfokuskan pasar user. Siapa saja target untuk produk yang akan dibuat, bagaimana latar belakang serta pengetahuannya, dan sebagainya. Untuk membuat user nyaman, cobalah sesuaikan dengan apa yang sering dialami user. Misalkan melihat foto di Facebook, terasa seperti membolak-balikan halaman di album foto, ataupun memilih film untuk ditonton di Netflix terasa seperti melihat-lihat toko video. Seperti user control and freedom.
Jika Anda pernah melakukan kesalahan dalam menggunakan software dan tidak ingin kesalahan itu tersimpan, Anda tentu ingin segera mengembalikannya seperti semula apapun caranya. Dalam hal ini, tombol undo atau tombol exit adalah penyelamat Anda. Inilah maksud dari heuristik ini. User adalah pemegang kendali dan kebebasan dalam menggunakan produk, sesuai dengan role atau paket yang dipilih. Mendesain sebuah software yang dapat melakukan undo atau force exit atas suatu action tentu menjadi nilai plus bagi user. Standar. User tidak perlu bertanya-tanya apakah kata-kata, situasi, atau action yang berbeda dapat bermakna sama atau tidak. User juga tidak boleh dibuat bingung dengan desain halaman, font, layout, dan cara yang berbeda-beda dalam satu sistem. Misalkan begini, saat menggunakan pop-up untuk tiap action, tombol ya pada action A terletak di sebelah kanan, tapi pada action B terletak di sebelah kiri. Sehingga user yang tadinya ingin melakukan sesuatu justru malah keluar, ataupun user yang tadinya tidak ingin melakukan sesuatu justru melakukan hal tersebut. Begitu pula dengan desain halaman dan font. Untuk tiap halaman harus disamakan atau paling tidak mirip supaya tidak membingungkan user. Link di bawah akan menjelaskan tentang platform convention atau standar dalam heuristik ini. Error prevention. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang lebih baik dari pesan error yang bagus adalah desain yang bagus yang dapat mencegah kemungkinan error tersebut muncul. Ada dua tipe error yang dilakukan user, yaitu slip, ingin melakukan A tapi yang terjadi justru B, contohnya typo, dan mistakes, error yang berasal dari kesalahan user memahami problem, misalkan ingin menyelesaikan A tapi dengan cara untuk menyelesaikan B. Ada beberapa cara mengatasi ini, diantaranya A. Support undo atau membatalkan action yang dilakukan user. B. From before destructive action, misalkan foto file konfigurasi ke user untuk memastikan user tidak melakukan hal tersebut secara tidak sengaja. Warn before errors are made. Beritahu user jika user akan melakukan error. Contohnya saat menulis tweet dengan karakter kurang lebih 280 jumlah maksimumnya. Remove burden memories. Memastikan hal yang dilakukan user tidak mengganggu memori karena dapat menghasilkan output yang berbeda dan bahkan dapat menggagalkan task. Recognition rather than recall. User tidak perlu mengingat apa saja yang dapat dilakukan sistem dan bagaimana caranya. Sistem harus dibuat sejelas mungkin sehingga user langsung dapat mengenali bagaimana caranya menggunakan sistem tersebut tanpa harus mengingatnya. Contoh jelasnya adalah suggestion saat kita mencari sesuatu di search engine seperti Google. Dengan ini, user dapat mencoba suggestion tersebut dan menggunakan sistem dengan benar. Flexibility and efficiency of use. Desain user interface harus dibuat sefleksibel dan seefisien mungkin hingga dapat dimengerti oleh semua pengguna, baik itu pemula atau pengguna ahli. Contohnya adalah user interface ketika menginstal sebuah aplikasi. Kita diberi pilihan apakah ingin menginstal secara manual atau default. Aesthetic and minimalist design. Dialog yang ditampilkan tidak boleh berisikan informasi yang tidak relevan atau tidak terlalu dibutuhkan. Selain itu, gunakan desain atau layout yang setidaknya nyaman untuk dilihat user, seperti kontras warna atau pencahayaan yang baik dan tidak menyakitkan mata user. Help users recognize, diagnose, and recover from error. Pesan error harus ditampilkan secara jelas, bukan menunjukkan potongan kode yang menyebabkan error tersebut.
Pesan tersebut harus secara jelas mendeskripsikan masalah dan memberitahu user solusi dari error tersebut. Help and documentation. Walaupun lebih baik jika sebuah sistem dapat digunakan tanpa dokumentasi, tetap saja ada kemungkinan dokumentasi dan bagian help akan dibutuhkan. Segala informasi tersebut harus mudah untuk dicari, fokus ke pekerjaan user, list dari langkah konkret untuk digunakan, dan tidak terlalu besar. Ya, itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok D6. Saya Muhammad Azraka, mewakili teman-teman saya, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.